Selamat pagi, saya Desti Lagarense dari SMA Negeri 1 Gorontalo. Inilah kisah Nani Wartabone dan kemerdekaan Gorontalo. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta adalah tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan nasional. Namun apa kalian tahu bahwa sejarah mencatat ada satu sosok yang lebih dulu mengumandangkan kemerdekaan Indonesia? Ia adalah Bapak Nani Wartabone yang mengumumkan kemerdekaan Indonesia setelah ia memporak-porandakan pasukan Belanda pada tanggal 23 Januari 1942. 3 tahun sebelum Indonesia merdeka. Mari kita kembali pada tahun 1907, di mana telah lahir pahlawan kebanggaan Gorontalo, yaitu Nani Wartabone, putra Zakaria Wartabone. Meski ayahnya adalah seorang yang bekerja untuk Belanda, tetapi beliau adalah sosok yang tumbuh dengan pandangan yang berbeda terhadap penjajah. Karena menurutnya, guru-gurunya yang berkebangsaan Belanda terlalu mengagung-agungkan bangsa Barat dan merendahkan bangsa Indonesia. Beliau adalah sosok yang sejak semasa sekolahnya sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Meski ia mendapat berbagai ancaman akibat gerakan-gerakan yang ia lakukan, tetapi ia masih mampu untuk menjalankan roda organisasi yang dibangunnya. Siapa sangka setelah jerih payah yang ia lalui dan usaha-usahanya memerdekakan Indonesia, ia pun mencapai keberhasilan dengan pasukan rakyat yang menggulingkan pemerintahan Belanda pada tanggal 23 Januari 1942 di Afdeling, Gorontalo, atau tepat di tempat saya berdiri sekarang, atau sekarang kita kenal telah menjadi kantor pos Gorontalo. Dan setelah operasi yang dilakukan rakyat pada tanggal 23 Januari 1942, pada hari itu juga massa rakyat berdatangan dari berbagai pelosok menuju lapangan kantor Afdeling Gorontalo. Mereka mengikuti penaikan bendera merah putih. Dan dengan gegap gempita mereka menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengiringi sang saka merah putih. Dan Bapak Nani Wartabone selaku Ketua Komite 12 dan atas nama segenap rakyat menyampaikan pidatonya. Pada hari ini, tanggal 23 Januari 1942, kita bangsa Indonesia yang berada di sini sudah merdeka, bebas, lepas dari penjajahan bangsa manapun juga. Bendera kita merah putih, lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Pemerintahan Belanda telah diambil alih oleh pemerintahan nasional. Pidato yang dia sampaikan dengan berapi-api tersebut secara resmi menjadi awal terbukanya cita-cita bangsa yang menghendaki adanya kemerdekaan dan kedaulatan, sekaligus mengakhiri pemerintahan Belanda yang telah berkuasa selama 265 tahun di Gorontalo. Namun tak sampai di situ saja, beliau setelah ia memproklamasikan proklamasi kemerdekaan Gorontalo, beliau mendapat banyak serangan dari pendudukan Belanda. Ia diancam, ia disiksa, dan dibawa ke kota lain untuk dijatuhi hukuman. Semua ia dapatkan demi mempertahankan kemerdekaan yang dia capai bersama rakyat. Dan ia pun dapat melalui semua itu dengan gigih dan dengan segenap kekuatan yang ia punya. Sampai ia kembali menginjakan kaki di kota Gorontalo. Ia disambut rakyat Gorontalo, bahkan sempat dipercayai untuk menduduki jabatan-jabatan penting di daerah Gorontalo. Sampai akhirnya ia memilih untuk hidup sebagai rakyat biasa di desa terpencil. Dan ia pun menutup mata bersamaan dengan berkumandangnya azan salat Jumat pada tanggal 3 Januari 1986 sebagai seorang petani di desa terpencil Suwawa, Gorontalo.